Ada nggak? Wah, ini kok pada mati ini. Saya mau tanya ke si Hiskia. Halo Hiskia, gimana kabarmu? Oke, Hiskia, halo. Wah, si Hiskia ini gimana nih? Tes Hiskia. Ya, halo Pak. Ya, kira-kira ada nggak pertanyaan Hiskia? Tadi ingin tanya Pak, tadi bagaimana cara menentukan pointer untuk setiap dimensinya bagaimana Pak? Agak lupa tadi Pak, agak bingung. Nah, oke, good. Sekarang saya mau mengulas kembali ya. Tadi teman Anda ada bertanya mengenai masalah si pointer. Nah, ketika Anda mau mendeklarasikan ya sebuah variabel tipe apapun itu, ya di dalam bahasa C itu nggak serta-merta Anda tinggal menggunakan nama variabelnya untuk menampilkan hasilnya, nggak bisa seperti itu. Meskipun Anda sebenarnya ya udah, saya tinggal printf a misalnya ya, asumsi Anda sudah membuat sebuah variabel integer a sama dengan 5. Oke. Kemudian Anda ingin cetak apa sih isinya dari si A ini? Ya udah, Anda tinggal menggunakan printf si A. Nah, namun di belakang dari apa namanya ya, proses itu semua, dia melibatkan yang namanya alamat. Ya. Asumsi tadi si Hiskia, ya. Hiskia itu memilih si Elsadai Sianturi ya sebagai apanya pasangan hidupnya. Sementara si El Sadai ini ada banyak di dunia. Ada El Sadai Sianturi, ada El Sadai Pardosi, ada El Sadai Sihaan, banyak sekali. Nah, sekarang Hiskia, bagaimana cara Anda untuk ke rumah si El Sadai dengan tepat kayak gitu. Dia adalah mahasiswi ITDL misalnya. Kalau dia mahasiswi, saya tidak melihat dia ini ya, ada orangnya. Oke. Nah, tentunya Anda butuh alamat. Nah, alamatnya itu bagaimana caranya? Ya menggunakan ampersand. Ini namanya ampersand ya. Seperti itu. Ampersand dari variabel yang kita buat. Seperti itu. Nah, ketika Anda menggunakan ampersand diikuti oleh nama variabelnya, harus membutuhkan sebuah tempat penampungan. Ya, tipenya apa? Tipenya haruslah satu jenis. Di sini integer dan di sini juga integer. Sama ya? Nah, bedanya apa? Di sini menggunakan asterisk karena dia akan menampung alamat dari si variabel A seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda cetak menggunakan %p karena dia pointer, alamat, maka ya Anda tinggal menggunakan variabel ini kayak gini loh, ya. Pak, bagaimana kalau seandainya saya langsung menggunakan ampersand A? Ya silakan. Di sini saya kasih contoh supaya memudahkan kalian untuk bisa mengerti konsep dari si pointer. Ya. Nah, di sini posisi dari si PTRA bukan lagi bertipekan integer, melainkan integer asterisk atau integer pointer. Oke, ada pertanyaan? Silakan, nggak usah malu-malu lah. Oh, nanti kalian ke kampus juga kan, ketemu juga kan dengan teman-teman yang nggak kenal gitu loh. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada ya, Hiskia? Halo Hiskia? Hiskia? Ya, tidak ada Pak. Oke, good. Mantap ya. Nah, kemudian saya ingin sedikit mengulas ya, kegunaan atau urgensi kita untuk belajar yang namanya pointer itu ada dua. Ya, yang pertama terkait dengan parameter passing. Ya, saya hanya kasih tahu parameter passing, kemudian ADMA sebatas itu aja dulu. Untuk di minggu depan kita akan masuk satu persatu ya, karena nggak akan sempat lagi sebenarnya. Nah, yang pertama ada yang namanya parameter passing. Di parameter passing ini ada dua yang harus Anda ingat. Yang pertama, calling by reference
atau passing by reference itu sama aja. Kemudian calling by value, ya. Nah, yang kedua, kegunaan dari pointer itu Anda bisa membuat yang namanya dynamic memory allocation. Loh, sebelumnya Anda sudah belajar mengenai cara pembuatan array, ya. Tapi yang sebelumnya yang Anda tuh sudah pelajari itu bersifat statis, ya. Tadi saya sudah kasih contoh di sini. Di sini saya kasih contoh integer ARR3, dia akan membuat 3 buah blok memori di mana tipenya adalah integer, ya. Integer, integer, integer. Ya. Nggak akan mungkin di sini ada masuk float. Terkecuali ya, ingat ya, terkecuali Python. Python itu memang ya agak sedikit aneh lah. Python itu kalau Anda masukkan jenis kelaminnya yang berbeda itu bisa. Tapi di Java, di bahasa C itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada juga kegunaannya untuk membuat yang namanya DMA, ya seperti itu. Nah, semakin banyak asteriknya, semakin besar pula dimensi yang akan kalian buat. Contohnya, untuk satu dimensi itu dalam bentuk baris. Seperti ini loh. Nangkap ya? Ini satu dimensi array. Nah, bagaimana kalau untuk 2 dimensi array? Ya udah, modelnya seperti ini. Ada row, ada kolom seperti itu. Kayak matriks. Kita di SMA udah belajar matriks ya. Nah, itu sangat penting sekali tuh. Jadi matriks di sini modelnya adalah 2 dimension array. Ya, misalnya ini kan modelnya 3 kali 3. Sementara yang D ini adalah 1 kali 4. Nangkap ya? Dia hanya terdiri dari 1 row, namun dia ada 4 kolom. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nah, oke lah, karena nggak ada pertanyaan, saya ambil 15 menit lagi lah. Nah, 15 menit lagi. Saya ingin sedikit menyinggung mengenai parameter passing. Tadi kita sudah belajar mengenai kegunaan dari si rice cooker. Kayak gitu ya. Asumsi di sini saya membuat function dari si rice cooker. Misalnya tipe datanya adalah nasi. Kemudian function rice cooker. Nah, saya bikin di sini ada yang namanya tipe beras, misalnya parameter beras. Air, parameter air. Kemudian di sini saya buat lagi yang namanya listrik. PL. Nangkap gini ya. Saya kasih yang paling mudah dulu. Di sini ya, di sini Anda bebas mengolah ketiga inputan ini. Jadi parameter di sini ya, teman-teman. Parameter di sebuah function ataupun prosedur sudah pasti sebagai inputan. Ini inputannya sebenarnya. Nangkap ya? Nah, itu dia sebagai inputannya. Misalnya di sini saya membuat sebuah temporary TMP di mana tipenya adalah nasi. Di sini saya hanya menambahkannya aja ya, asumsi prosesnya penambahan aja ya. PB, PA ditambah PL. Nah, gitu ya. Kemudian saya akan mereturn si nasi, ya apa? Si TMP. Nangkap ya? Di sini. Nah, saya mau membuat in main. Katakan sini saya membuat in main. Driver kita namanya main. Ya, asumsi seperti ini. Oke. Nah, saya akan memanggil si function rice cooker. Seperti itu. Oke. Function rice cooker
Saya panggillah dia. Oke, saya isi berasnya dengan angka misalnya 3 kilo beras. Mungkin mau ngasih makan 1 kompi. Oke, kemudian airnya 5 liter. Oke, listriknya misalnya berapa ampere? 2 ampere aja lah kita perlukan. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita sudah melakukan parameter passing. Nah, apa yang dimaksud dengan parameter passing? Proses melemparkan atau mengirimkan data ya lewat yang namanya parameter ke sebuah function ataupun sebuah prosedur. Saya ulang sekali lagi. Parameter passing itu proses melemparkan atau mengirimkan data lewat yang namanya parameter ke sebuah function ataupun prosedur. Nangkap ya? Nah, ini Anda sudah melakukan parameter passing sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya angka 3 ini dilemparkan ke atas, segret ke sini. Harus berurutan. Ya. Di sini di awal berarti ke si B. Nggak mungkin si 3 dilemparkan ke PL, nggak mungkin. Karena dia nomor 1, nomor 2, dan sini nomor 3. Oke. Ini nomor 1, nomor 2, dan di sini nomor 3. Harus berurutan. Nangkap ya? Nah, sekarang kita masuk ke si angka 5. Dilemparkan. Bread, lemparkan ke si A. Kemudian kita lemparkan lagi si angka 2. Jebret ke si PL. Ya. Kemudian diproseslah dia sedemikian rupa menghasilkan sebuah output tipenya adalah nasi. Ya. Dari sini ada nggak pertanyaan? Ada nggak yang bingung? Sampaikan aja. Jangan sampai nanti Anda itu nggak tahu, percuma kan? Ayo, teman-teman. Saya mau menyapa si Sio Sihaan. Halo Sio. Sio apa ini? Sio ayam? Sio mai? Iya Pak, Sio? saya Pak. Ya. Ada nggak pertanyaan Sio? Ada tidak? Sejauh Tidak ini ada? Jelas? Jelas Sio? jelas Pak. Nah, good. Saya mau menyapa si Agdes. Saya kira sih Akper, Akademi Perawatan. Agnes, gimana? Siap, Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Jadi jelas ya, saya rasa juga sudah sangat jelas lah. Nah, di sini saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasia umum sebenarnya, kan Anda kan kepo kan. Nah, kalau ada masalah gosip nomor 1. Nah, jadi kita ini saya kasih tahu langsung rahasianya. Tapi khususnya programming, nggak yang lain. Nggak masalah artis lah. Oke, tahu nggak sebenarnya ketika Anda melakukan parameter passing, ini nggak serta-merta, nggak bulat-bulat ini dilemparkan. Faktanya, dia akan di-copy ke sesuatu hal, ke sebuah tempat. 3, copy lagi. 5, copy lagi. 2. Nah, yang inilah sebenarnya yang akan dikirimkan ke parameter dari si function rice cooker. Kayak gitu. Kayak gitulah sebenarnya yang terjadi. Nah, konsep ini itulah yang disebut dengan parameter calling by value. Inilah yang disebut dia dengan calling by value. Nangkap ya? Jadi calling by value atau parameter passing by value ya, passing by value itu akan mengcopy original value
ke sesuatu tempat yang lain yang kita nggak tahu, tapi dilakukan oleh si komputer kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah value tersebut tidak akan merubah value orisinilnya. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau seandainya Anda komputer kita yang melakukan ya, bukan saya yang melakukan. Ini di-copy ya ke suatu tempat ya, ini juga di-copy, ini juga di-copy. Dilemparkan ke ini, dilemparkan ke sini dan dilemparkan ke si PL. Nah, nanti di sini bisa aja kalian mengubah misalnya angka bisa aja kalian ubah si PB ini menjadi angka 7 ya. Terserah prosesnya bagaimana. Si PA menjadi angka 10, si PL menjadi angka 7,5 ya silakan. Nah, tapi original value tidak akan pernah berubah. Nah, itulah yang disebut dia dengan calling by value atau passing by value. Ya. Nah, kebalikannya itu adalah passing by reference. Passing by reference, dia tidak akan pernah mengcopy original value. Dia akan langsung mengirimkan alamat. Nah, itu perbedaannya. Dia akan mengirimkan alamat, bukan value-nya. Jadi kalau Anda mengubah yang namanya value tersebut, value orisinalnya itu akan berubah juga. Kayak gitu loh. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh lah. Si Agus. Nah, si Agus ini. Oke ya. Katakanlah si Agus ke rumah si Yosefin. Dia apa namanya? Dia ngambil apa rice cookernya diam-diam. Diambil pokoknya, diam-diam pokoknya ya. Nah, kemudian rice cookernya si Yosefin diisikan dengan beras, air, dengan listrik. Tapi berasnya entah beras apa kek jenisnya yang nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian airnya entah air apa kek yang nggak bersih dan listriknya mungkin ya asal-asalan kayak gitu. Nah, dia kan sudah mengubah nih ceritanya nih, mengubah kontennya, ya kan? Mengubah konten parameter tersebut. Nah, ketika misalnya ya si Yosefin membuka, loh ini beras ini kenapa berubah ini? Air kenapa berubah? Nah, kenapa bisa berubah? Karena tadi si Agus langsung pergi ke rumah si Yosefin tadi lewat alamatnya. Lengkap ya? Jadi dia bisa langsung mengubah parameter atau apapun yang ada di dalam rice cooker itu. Ya. Jadi si Yosefin tadi mau masak ini ceritanya, dia ada isi beras yang bagus-bagus. Oh, dia ngisi beras Ramos kelas A. Kemudian dia isi air aqua galon yang asli gitu ya. Kemudian isi listrik AC DC entah apa kayak gitu ya. Isinya. Tapi kurang kerjaan si Agus datang langsung ke rumah si Yosefin karena tahu dia alamatnya, dia ubah itu. Dia ubah listriknya, dia ubah airnya, dia ubah berasnya, akhirnya berubah semuanya. Seperti itulah analoginya. Analogi dari calling by reference. Nah, beda kalau misalnya calling by value. Jadi di sini saya ingin menekankan hati-hati ketika Anda menggunakan konsep calling by reference dan hati-hati Anda menggunakan konsep calling by value seperti itu. Dari sini ada nggak pertanyaan? Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu sangat sering sekali keluar ujian, apakah itu kuis, apakah itu nanti UAS. Jadi Anda harus ingat ya. Ada nggak pertanyaan? Ini hanya brief aja nih. Ya, brief introduction. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, jadi saya rasa juga sudah sangat jelas ya. Untuk lebih detailnya, nanti saya akan di sesi selanjutnya, saya akan fokus ke calling by value dan calling by reference. Ya, jadi kita sebenarnya akan flashback kembali mengenai function dan juga prosedur.
dan bagaimana penerapannya. Kemudian kemudian kita hanya sedikit aja ya, tergantung nanti kesanggupan teman-teman semua. Jadi kalau seperti angkatan sebelum kalian ya yang sekarang tingkat 2 itu karena grade-nya kurang bagus, saya mentok di pointer aja. Ya, saya nggak ngerti gimana caranya lagi. Ya. Seperti itu. Nah, jadi saya akan assess nanti apakah Anda itu sanggup untuk ke tri, apakah masuk ke yang lebih advance sedikit ya. Kita akan lihat nanti. Tapi standarnya nanti akan saya kasih sampai ke DMA. DMA itu sendiri juga saya nggak sampai yang 3 dimensi, nanti kalian pusing ya. 2 dimensi aja cukup, udah sangat bagus. Oke, saya rasa cukup itu aja. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kita? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, jadi silakan belajar kembali ya, nasihat dari saya. Supaya kalian bisa berhasil, supaya kalian bisa bekerja di tempat yang bonafit lah. Kayak abang-abang kelas kalian, ada yang Tokopedia, ada di Blibli, ada di mana lagi, Gojek. Udah sangat banyak lah di unicorn yang ada di Indonesia. Bahkan di luar negeri juga sudah banyak yang bekerja. Ya, angkatan saya juga sudah ada di Amerika juga, udah tinggal di sana, udah hampir berapa tahun, hampir 10 tahun. Ya, jadi saya rasa kalian tuh harus ini ya, saya sarankan kembali, kalau Anda mau menjadi orang, belajar dengan giat. Kemudian nasihat saya yang kedua, memang sebagian orang tidak bisa perfect 100% untuk semua bidang. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Ya ambil passion Anda. Anda mau di bagian UI UX, silakan. Anda fokus ke sana. Namun ketika nanti tugas akhir, Anda pintar-pintar berteman dengan teman Anda. Semoga teman Anda yang jago pemrograman mau dengan Anda kan. Kemudian yang ketiga, kalau Anda misalnya Anda jago di analisa, ya silakan menjadi analis kan, sistem analis. Seperti itu. Atau Anda menjadi QA, ya silakan juga Anda fokus ke QA seperti itu. Jadi nggak ada semuanya yang benar-benar 100% fasih di IT. Ya. Tapi nanti lambat laun kalau Anda bekerja di dunia industri itu akan ini juga sih terbiasa lah. Kayak kita ngelakuin aktivitas sehari-hari, kayak masak, kayak nyuci. Nah, kayak gitu. Nanti otomatis sendiri menganalisa. Kalau Anda nanti bekerja, Anda analisa sendiri, Anda testing sendiri, kayak gitu ya. Kalau Anda kurang beruntung, Anda kerja di IT konsultan yang biasa-biasa aja, Anda itu programmer all in one. Ya, Anda menjadi QA-nya, Anda menjadi testernya. Saya juga udah pernah seperti itu. QA-nya saya analis sendiri. Gitu. Tapi itu juga yang menambah wawasan kita. Ya, jadi silakan Anda pelajari kembali, temukan passion Anda, tapi jangan sampai jangan sampai nggak ada satupun yang menonjol dari Anda. Oke? Oke, jadi sekian hari ini. Terima kasih buat partisipasi kalian. Selamat siang. Izin Pak, Selamat siang, Pak. Ya, kenapa itu? Selamat siang, Pak. tentang absensi kita bagaimana ya Pak? Ya, saya dari sini aja nanti. Ya, dari sini kok sudah ada dari Zoom. Oke ya? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke.